Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Indigo yang aku punya ini kayak kulit ari, tipis banget. Jadi aku gak terlalu paham amat soal orang kesurupan, ketempelan, ketenggoran, dan lainnya. Aku hanya bisa melihat, itu pun sekilas doang. Dan alhamdulillah udah jarang. Untuk kasus Anandi, aku sama sekali gak paham. Ilmuku belum sampai ke situ. Aku cuma bisa jadi penghibur di kala Anandi merasa sedih. Beberapa kali aku ajak nongki ke kafe teman-teman aku di Palembang nih. Menurut aku sih Anandi baik-baik aja, tapi emang tatapan matanya tuh beda banget dari biasanya. Lebih tajam, dalam, dan misterius. Sekitar pukul 9 malam kami cabut dari kafe. Sebelum berangkat, aku langsung ingat Ari. Aku SMS dia dan janjian ketemuan sebentar di minimarket di Jalan Basuki Rahmat. Aku ingin nanyain ke dia gimana kondisi Anandi. Hanya setengah jam dari kami menunggu Ari, dia langsung datang. Ari langsung melihat Anandi dengan wajah yang sinis. Begitu juga dengan Anandi. Tatapan matanya seakan menahan amarah. Matanya berair dan tarikan nafasnya semakin kencang. Mas Ari, kamu jahat. Kenapa kamu mau menyakiti aku? Loh, kenapa Andi? Ari itu datang untuk ngobrol aja ke kita. Nyakitin dari mana? Kamu menjauhlah dari aku. Sambil membuang muka ke Ari. Sejak kapan tuh kondisi Anandi seperti ini? Kata Ari. Sudah 1 minggu, Ri. Kenapa baru bilang sekarang ke aku? Aku baru keinget aja sama kamu, Ri. Reaksi Anandi ke Ari seakan punya dendam yang membara. Padahal Anandi dan Ari ini sangat jarang ketemu dan tidak ada masalah apapun yang terjadi antara mereka. Mereka hanya sekedar kenal dan tahu satu sama lain aja. Ari lalu mendekat ke Anandi sambil menunjuk-nunjuk Anandi. Ari yang terlihat emosi hampir saja lepas kendali. Kamu ini siapa? Kamu bukan Anandi. Baunya busuk sekali. Jangan dekatin aku, kamu jahat. Kamu menyakitin aku kan? Kenapa dia, Ari? Busuk gimana? Aku bertanya kepada Ari. Sambil menutup hidung, perut Ari langsung mual, seakan mencium aroma bangkai. Busuk banget dia ini. Besok kita harus cari tempat ruqyah. Ini bukan dia. Menjauh dari aku. Karyu, bilang sama dia jangan dekati aku. Badanku menggigil dekat dia, kata Anandi. Melihat emang ada yang gak beres dengan Anandi, aku langsung mengusaikan pertemuan ini. Aku antar dia balik ke rumah dan besok kami mengatur jadwal untuk mendatangi salah satu ustadz kenalan Ari di kawasan Dempo, Palembang. Keesokan harinya, aku ingat banget itu hari Minggu. Kami datang ke rumah Ustadz Dempo, salah satu ustadz yang pakar dalam bidang ruqyah. Sesampainya di sana, kami mendapat kabar duka. Ustadz tersebut sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Ternyata, ustadz ini juga menyembuhkan Linda, teman aku yang dulu juga pernah kesurupan. Lalu kami ditunjukkan untuk menemui temannya Ustadz Dempo yang juga satu perguruan. Sayang, nasib berkata lain. Ustadz tersebut sedang pergi ke Talang Betutu dan malam nanti baru pulang. Kami sempat putus asa. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Ustadz Alim. Malam harinya, aku dan Anandi ditemani Engkong dan istrinya datang ke rumah Ustadz Alim. Sedangkan Ari datangnya belakangan karena dia masih kerja. Di sesi ruqyah kedua ini lebih heboh lagi. Ada satu fakta baru yang terungkap tentang temannya Ustadz Alim, Engkong dan Ari. Ruqyah dimulai tepat habis azan Isya berkumandang. Di ruang depan rumah Ustadz Alim, Anandi duduk di atas sajadah yang dibentangkan, dibantu temannya Ustadz Alim, sebut saja Ustadz Mahmud. Mereka berdua memulai proses ruqyah dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Sedangkan aku, Engkong dan istrinya duduk di sofa di pinggir ruang tamu tersebut. Saat Anandi mulai bereaksi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, aku dikagetkan dengan reaksi Engkong.
Pria berkulit sawo matang dan berbadan tegap ini ternyata juga ikut kepanasan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Badannya meliuk-liuk seakan kepanasan. Sesekali dia menatap tajam ke arah para ustadz tersebut. Saking sakitnya tubuhnya, dia yang awalnya duduk di sofa langsung tersungkur ke lantai. Aku yang orang awam dalam kasus kerasukan ini cukup kaget dong. Kok tiba-tiba engkong kayak gini sih? Awalnya aku hanya dapat cerita aja. Kalau enggak, hanya Nandi yang merasakan hal yang aneh sejak dari makam tersebut. Tapi juga engkong. Tapi feeling aku berkata lain. Engkong bukan kerasukan, tapi dia emang punya pegangan yang berasal dari ilmu hitam. Namun engkong bisa menahan semua. Dia terlihat berusaha menenangkan tubuhnya dan mengucap istighfar agar tidak meraung kesakitan seperti Anandi. Tak lama kemudian datanglah Ari dan Wawan. Disinilah terjadi hal yang di luar nalar. Kedatangan Ari ternyata membuat semuanya semakin kompleks. Saat Ari dan Wawan masuk rumah tersebut, reaksi engkong sungguh di luar tebakan aku. Engkong yang awalnya ramah tiba-tiba diam dan gak welcome. Ari yang awalnya mau menyalami engkong langsung membatalkan niatnya karena dia melihat genggaman keras tangan engkong menunjukkan bahwa engkong gak mau salaman dengan Ari. Ari pun membisikkan sesuatu ke aku. Engkong ini punya pegangan ilmu, makanya dia bereaksi waktu Anandi diruqyah. Pantesan dia kayak kepanasan. Iya, dia juga ngindar dari aku. Jagoannya itu tinggi besar hitam. Ih, masa sih Ri? Yang kita obrolin ini, engkong bisa tahu loh. Aku langsung terdiam. Segitunya ya jagoannya engkong bisa menguping percakapan kami. Terlihat engkong selalu menghindar dari Ari. Dia akhirnya pulang dan mengantar istrinya ke rumah. Tak berapa lama datang adanya Ustadz Alim yang juga teman sekantor Anandi. Sebut saja namanya Kak Ribo. Dengan Ari, Kak Ribo sangat ramah walau baru kali itu ketemu. Berbeda dengan engkong. Mereka akhirnya merokok di teras luar dan mengobrol banyak hal. Sampai akhirnya engkong kembali datang ke rumah Ustadz Alim sendirian. Ari, Wawan, engkong, dan Kribo terlibat pembicaraan ringan seputar ruqyah. Sampai akhirnya aku ikut keluar teras dan nimbrung percakapan dia. Anandi ini harus disembuhkan. Kalau dia minta sesuatu jangan dituruti. Itu bukan kemauan dia, tapi yang di dalamnya. Kalau kita ikuti, itu namanya kita syirik. Iyalah Kang Kong, itu kan emang maunya jin. Mendengar percakapan kami, Ari hanya senyum-senyum aja. Aku tahu persis senyum Ari tersebut adalah senyum ejekan. Dia langsung kirim pesan di BBM ke HP-ku. Gak usah didengerin kata engkong tuh. Biasanya ngemeng doang. Sosokan bilang syirik lah. Yang di dalam tubuh dia tuh apaan coba? Bukannya itu syirik. Sok bijak pula nih orang. Udah diam aja, dengerin aja. Gede banget aku denger kata dia nih. Sok paling yes aja. Padahal dia juga udah syirik. Tuh jagoannya berapa kali mau nyalamin aku. Ogah banget kenalan sama jagoannya. Masa siri? Mana jagoannya? Tuh di belakang badannya. Tinggi besar, hitam, jelek, bau. Aku malas deket dia. Bau bangke. Hari ini tipikal orang yang usil. Dia udah tahu engkong enggak mau deket lagi. Tapi Ari sengaja deketin dia, ngobrol dengannya sambil menatap mata engkong. Namun engkong berusaha mengalihkan obrolan dan gak berani menatap mata Ari secara langsung. Wawan pun ngeliat tingkah konyol Ari dan engkong. Dia cuma senyum-senyum aja ngeliat dua pria dewasa di depannya kayak Tom and Jerry aja. Padahal baru kali itu mereka kenal dan ketemu. Usut punya usut. Ternyata jagoannya engkong nih dipercaya bisa mendatangkan rasa percaya diri, kewibawaan, kayak ilmu pengasih gitu. Biar orang yang di dekatnya bisa merasa nyaman dan kagum. Jagoannya juga kemungkinan bisa membuat engkong lebih kuat, bisa menghadapi lawan musuhnya yang bisa melukai dirinya. Engkong dan Ari sepertinya tidak bisa duduk bersama. Si engkong selalu mengelak jika bertatap mata langsung dengan Ari. Apalagi ngobrol berdua. Kayaknya dia takut banget. Dari yang aku tahu, pegangan si engkong ini alirannya hitam. Sedangkan yang ada di Ari alirannya putih. Jadi berbentrokan. Kondisi Anandi saat diruqyah seperti ini ya. Karena aku dari awal sampai akhir menemaninya, jadi aku tahu persis apa yang terjadi sama Anandi. Dua orang ustadz berusaha keras untuk mengeluarkan setan di dalam diri Anandi. 1 jam berlalu,
Namun makhluk halus di tubuh Anandi masih belum mau keluar. Assalamualaikum. Kalau kamu jin muslim, jawab salam saya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Mengapa kamu rasuki tubuh Anandi? Keluar dari tubuh ini, kasihan dia. Aku tidak mau keluar. Tempatmu bukan di sini, keluar. Atau kami bakar kau dengan ayat Al-Quran. Aku tidak mau keluar. Coba saja keluarkan aku. Aku dengar percakapan mereka langsung merinding. Wajah Anandi tidak seperti biasanya. Tatapannya sangat tajam. Bola matanya muter 360 derajat. Tubuhnya berontak. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Anandi. Sudah hampir 2 jam berlalu. Namun kondisi Anandi masih belum stabil. Bahkan tubuh Anandi sudah lunglai karena dia belum makan nasi siang tadi. Oh ya, aku baru ingat, sebelum kami ke rumah Ustadz ini, aku dan Anandi istirahat di warung aku. Kami membeli bakso dan nasi ayam. Sebelum dia tidur di warungku, dia makan bakso dulu. Sekitar 1 jam dia tidur, aku juga ngantuk. Tapi aku tetap jaga warung dan hanya 5 menit memejamkan mata tidur di samping Anandi. Lalu Anandi terbangun karena dia belum makan nasi. Aku bujuk dia agar mau makan, tapi hanya 2 sendok yang mampu dia kunyah. Selebihnya aku yang habisin. Enak soalnya, lapar pula. Namun ada keanehan yang Anandi diucapkan ke aku. Itu juga yang buat aku merinding. Kak, mana teman-teman kakak tadi? Hah? Teman yang mana? Irma ya? Bukan Irma, tapi teman-teman kakak tadi di sini rame. Rame? Kan cuma ada kita bertiga tadi di sini. Enggak kak, tadi ada teman-teman kakak pakai baju hitam-hitam tidur di samping aku, rame banget. Mereka ada di sekitaran aku. Ah, kamu ngaco aja, lindur kali. Enggak kak, beneran ada tadi. Mereka ikutan tidur juga di samping aku. Banyak malah jumlahnya. Udah makan dulu, habis itu sholat. Balik lagi ke Rukyah ya ceritanya. Karena ngelihat penyakit Ma Anandi kumat, akhirnya Ustadz menyuruh Anandi untuk makan obat mah. Apa ini? Permen. Makan aja enak. Aku gak mau. Ini obat, enak kok. Makan aja. Akhirnya obat tersebut ditelan Anandi. Dia juga minta air putih untuk minum. Karena Ma Anandi kumat, akhirnya kami menyuruh Anandi untuk makan pempek. Ini yang buat kami terpinggal-pinggal ngeliatnya. Tangan Anandi langsung mengambil satu persatu pempek. Waktu dia makan pempek, enggak pakai ngunyah, langsung ditelennya. Glek. Aku, Ustadz dan istri Ustadz yang ada di sana langsung bengong liatnya. Padahal untuk ukuran pempek segitu susah banget kalau nggak dikunyah dulu. Inilah mungkin keistimewaan setan di dalam tubuh Anandi. Beberapa kali aku dan Ari berusaha membantu kedua ustadz tersebut. Aku biasanya megangin badan Anandi atau ngelap muntahan dari mulutnya. Namun ada yang berbeda dirasakan Anandi ke Ari. Anandi seakan takut kalau Ari mendekatinya. Setiap Ari di dekatnya, Anandi selalu membuang muka dengan tatapan yang benci dan jijik. Anandi selalu berteriak kepanasan jika di dekat Ari. Aku juga bingung. Ada apa dengan Ari? Mengapa Anandi dan Angkong berusaha menghindar dari dia? Karena Anandi selalu marah-marah, akhirnya Ustadz Ali menyuruh Ari untuk menunggu di teras rumah saja. Aku juga nyaranin gitu, agar proses rukyah Anandi cepat kelar. Ada percakapan lucu antara Anandi dan Ustadz. Kenapa dengan temanmu itu? Kenapa kamu menghindar dari dia? Wah, aku gak mau dekat-dekat dia. Emang kenapa? Itu kan temanmu juga. Dia buatku kepanasan. Kalau sama kalian aku tidak apa-apa, tapi sama dia aku merasa panas. Rasanya saat itu aku mau ketawa ngakak parah. Ya gimana gak ketawa? Ustadz itu pakarnya lo dalam rukyah, lebih mengerti ilmu agama dibandingkan Ari yang selengean dan sholat aja bolong-bolong. Tapi yang setan itu takuti bukan Ustadz itu, tapi Ari. Wow. Udah 2 jam Anandi mengikuti prosesi rukyah. Namun belum berhasil juga para ustadz mengeluarkan makhluk halus dalam tubuh Anandi. Akhirnya istri Ustadz Alim, sebut saja Umi, turun tangan membantu. Jadi posisinya Umi berada di depan tubuh Anandi, Ustadz Alim di belakang tubuh Anandi, dan Ustadz Mahmud di belakang tubuh Ustadz Mahmud. Kalau kalian pernah nonton film Silat Kolosal, pasti kalian tahu gimana teknik mengeluarkan tenaga dalam. Nah, kayak gitulah gerakan kedua ustadz tersebut. Sedangkan Umi memegang tubuh Anandi dengan tetap membaca ayat-ayat Al-Quran.
Aku dan teman-teman aku melihat aja prosesi tersebut. Lalu Anandi terbatuk-batuk dan tubuhnya nyaris ambruk. Aku langsung mendekat dan membopong tubuh Anandi ke pinggir rumah. Ternyata roh yang merasuki Anandi ditransfer ke tubuh Umi. Karena mungkin dengan cara seperti itu makhluk halus tersebut bisa keluar. Ustadz Alim segera mengeluarkan roh tersebut dari tubuh Umi. Setelah membantu Umi, Ustadz Alim juga mengeluarkan aura jahat yang juga menempel di tubuh Ustadz Mahmud. Di sini aku bisa melihat yang lebih kuat ini Ustadz Alim. Masya Allah, tabarakallah. Oh ya, saat itu Ari dan Wawan sedang keluar beli rokok. Waktu mereka sampai di depan rumah, tepat sekali prosesi ruqyah selesai. Ari yang punya mata batin langsung melihat dari luar rumah. Ada bayangan putih yang terbang dari pintu depan keluar rumah. Ya, mungkin itu roh yang merasuki tubuh Anandi. Aku mendengarnya aja udah seneng karena Anandi akan sembuh dan hidup normal seperti sedia kala. Setelah selesai istirahat dan mengobrol dengan para ustadz, akhirnya aku, Anandi dan teman-teman berpamitan. Karena sudah jam 11 malam dan perut lapar, kami akhirnya memilih singgah ke KFC di Kambang Iwa. KFC maksudnya. Di sana terjadi obrolan yang kocak juga, di mana Engkong diskakmat sama Ari. Untung aja udah kelar ruqyah nandinya. Alhamdulillah, semoga ini yang terakhir. Iya, salam juga ya Engkong buat jagoannya. Hanya tersenyum malu. Iya, jagoannya mau nyalamin aku tadi. Hebat ya jagoannya, tinggi besar. Engkong masih tetap diam aja. Aku yang ngerti maksud obrolan Ari langsung senyum-senyum aja. Lalu aku lirik Ari agar gak lagi ngebahas masalah itu. Ari cuma senyum-senyum aja. Beberapa hari kemudian, Anandi, kamu udah enakan sekarang? Alhamdulillah kak, agak baikan. Mungkin butuh pemulihan tubuh aja. Kamu masih ketemu sama Ari? Emang kenapa kak? Saranku gak usah deket-deket dia lagi, gak baik. Emangnya kenapa? Gak apa-apa, saran aja buat kamu Anandi. Anandi langsung cerita ke aku tentang larangan Engkong. Aku sih memaklumi, karena Engkong rasa mati gaya di depan Ari. Tapi kan itu urusan mereka, ngapain juga bawa-bawa Anandi. Aku juga dapat cerita dari Ari, kalau ternyata yang merasuki tubuh Anandi adalah wanita cantik berjubah seperti Jini Ojini. Cantiknya kayak Diana Pungki, dan Ari meyakinkan aku banget. Kok dia tahu sih? Ya elah, dia tahu. Jin itu ternyata gak kabur atau terbakar, tapi ngikutin si Ari. Kalau dia ngikutin Ari sih aku gak khawatir, karena Ari udah tahu apa yang harus dia lakukan untuk ngusir tuh makhluk. Jadi gini ceritanya, sampai dia tahu si Mbak Jini ini ada di dekatnya. Waktu Ari ke dapur rumahnya, dia langsung shock melihat sosok Mbak Jini di depan mukanya. Cantik, putih, pakai gaun ala Aladin. Lalu datang Bah yang merupakan penjaga Ari. Bah tersebut langsung menyeret-nyeret Jini. Karena Ari ketakutan, akhirnya Ari menutup matanya, dan seketika kedua makhluk astral tersebut menghilang. Untuk sekedar diketahui ya, Ari bukan seperti Engkong yang sengaja mencari ilmu biar ada pegangan atau penjaga. Dia bahkan menolak akan hal itu. Tapi emang dari keturunannya tuh si Ari, dari nenek moyangnya zaman dulu, jadi gak bisa ditolak. Aku gak berhak juga membeberkan siapa Ari dan silsilah keluarga Ari sebenarnya, karena aku takut mengungkap yang harusnya jadi rahasia keluarganya.